Keyakinan kita kaum muslimin bahwa manusia pasti dibangkitkan. Dan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan? Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membangkitkan manusia, maka Allah akan turunkan hujan yang sangat deras. Kemudian hujan itu akan membasahi semua tanah di bumi. Tentu bumi bukan bumi yang kita pijak hari ini, tetapi bumi yang sudah dirubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi yang sudah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bulat menjadi terhampar, sehingga tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali hujan akan menembus bumi itu. Dan di dalam bumi itu ada tulang-tulang ekor manusia. Inilah di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dihancurkan pada hari kiamat. Sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, tulang ekornya manusia, ujung tulang ekor tidak akan dihancurkan, karena dari situ kita akan dibangkitkan. Ketika kemudian air hujan yang Allah hujani mengenai tulang-tulang ekor itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh seorang pemanggil untuk menyeru agar manusia dibangkitkan kembali. Maka tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kembali tulang belulangnya, daging-dagingnya, darah-darahnya, kemudian menyatu dengan setiap tulang ekor manusia itu. Maka manusia akan keluar dari kuburannya tanpa ruh. Bayangkan manusia sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, Allah keluarkan dari isi bumi, diletakkan di permukaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami kosongkan perut bumi dari jasad-jasad manusia dan dilempar ke permukaan bumi. Dan Allah juga mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban bumi ke permukaannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba ruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di hari ketika Allah menghancurkan alam semesta, bagi ruhnya orang-orang yang beriman Allah letakkan fil illiyin, bagi ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fasik, munafik Allah letakkan di sijin. Maka Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, ketika ruh dilesatkan dari illiyin dan dari sijin saat tiupan sangkakala kedua Israfil, maka ruh itu akan menembus jasad-jasadnya tanpa tertukar satu jasad pun dengan ruhnya, sejak Adam sampai yang terakhir mati. Tiba-tiba manusia terbangun. Dari sini manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang kafir. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana mim marqadina, duhai celaka aku, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku. Tapi orang-orang yang beriman mereka tenang, mereka tidak gugup. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan benarlah ucapan para rasul.
maka manusia semua dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Inilah yang pertama, al-ba'tsu wal khuruj minal kubur, hari kebangkitan dan keluarnya manusia dari kuburan. Kemudian yang kedua, ardul mahsyar, ketika manusia sudah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kondisi mereka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ada dua kondisi. Pertama, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Allah gambarkan seperti farash yang dibangkitkan. Seperti farash itu artinya laron yang berterbangan ke sana kemari. Dan ayat yang lain menunjukkan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Artinya bahwa manusia ada yang bingung, tidak tahu tujuannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yugdi. Ada orang yang lari dari temannya, lari dari orang tua ayah ibunya, lari dari pasangan dan anak-anaknya, karena pada hari itu orang sibuk memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika manusia kemudian dalam posisi tidak tentu arah, bagi orang-orang kafir tentunya, berbeda bagi orang-orang yang beriman, mereka terarah karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan keimanannya ditularkan kepada keluarga besarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka di padang mahsyar bersama keluarganya. Mereka tidak akan lari dari keluarganya. Itulah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah penyeru dari arah yang sudah ditentukan, agar manusia yang lari ke sana kemari berkumpul di satu titik. Itulah yang disebut dengan ardul mahsyar yang kedua, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di situ. Maka dari mana-mana manusia, dari ujung barat, timur, selatan, dan dari mana-mana yang lari ke sana kemari, akhirnya berkumpul di satu titik yang disebut dengan bumi mahsyar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.